Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Praditya Argi Wicaksana dari kelas M22C dengan NIM 22030214101 akan menyampaikan kritik maupun saran pada hasil diskusi mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan dari kelompok 1. Soal nomor 1 adalah capaian paradigma pembangunan di bidang politik. Setelah melihat jawaban ini, menurut saya jawabannya masih kurang karena belum disebutkan dan dijelaskan apa saja contoh pencapaian paradigma yang telah dilakukan oleh negara di bidang politik. Soal nomor 2 adalah pencapaian paradigma pembangunan di bidang ekonomi. Menurut saya, jawaban nomor 2 ini sudah bagus karena sudah disebutkan secara rinci tentang apa maksud dari paradigma pembangunan di bidang ekonomi, apa saja tujuan dari paradigma di bidang pembangunan, paradigma di bidang ekonomi ini, dan telah disebutkan macam-macam pencapaian yang telah diraih dari paradigma pembangunan di bidang ekonomi ini. Walaupun sudah disebutkan macam pencapaiannya, namun masih belum dijelaskan lagi. Contohnya pada poin ke-1, yaitu harga-harga terkendali. Ini memiliki makna yang bagaimana masih belum tahu, dan apa saja yang termasuk kriteria dari harga yang terkendali ini, kita juga masih belum mengetahuinya. Soal nomor 3 adalah capaian paradigma pembangunan di bidang sosial budaya. Dan soal nomor 4 adalah capaian paradigma pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan. Melihat jawaban dari kedua soal ini, menurut saya sudah bagus karena telah menyebutkan apa saja capaian dari masing-masing di bidang ini. Namun, masih sangat kurang jika dibandingkan pada nomor sebelumnya, yaitu nomor 2, yang menyebutkan maksud serta tujuan dari paradigma pembangunan, serta belum ada penjelasan yang lebih rinci mengenai poin-poin yang telah disebutkan tersebut. Soal nomor 5 adalah capaian paradigma pembangunan di bidang hukum, dan soal nomor 6 adalah capaian paradigma pembangunan di bidang kehidupan umat beragama. Jawaban dari kedua soal ini menurut saya masih sama dengan kedua soal sebelumnya, yaitu tidak menjelaskan maksud dan apa tujuan dari paradigma pembangunan bidang ini. Dan sebagai contoh, pada soal nomor 6 poin 1 ini menyebutkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang ramah dan santun. Tapi kalimat ini masih bersifat umum karena tidak menjelaskan hubungannya di bidang kehidupan umat beragama. Soal nomor 7 adalah capaian paradigma pembangunan di bidang iptek. Dari jawaban ini sudah terlihat bahwa model jawabannya sama seperti nomor-nomor sebelumnya. Namun tidak apa-apa karena telah menyebutkan berbagai pencapaian yang telah dilakukan di bidang iptek ini. Untuk soal nomor 8 adalah mekanisme atau prosedur perumusan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN. Dari jawaban ini sudah menyebutkan rencana awal yang terdiri dari beberapa buku agenda dan faktor yang akan mempertajam hasilnya. Namun, menurut saya, mekanisme atau prosedur merupakan proses dari awal hingga akhir, sehingga jawaban ini masih belum menjelaskan secara lengkap bagaimana proses perumusan dari RPJMN tersebut. Sekian kritik dan saran dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.